Harusnya setiap kepala prodi punya kemerdekaan untuk menentukan gimana caranya mereka mengukur standar kelulusan capaian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Laswardi. Selamat datang di Kombinatorika, Komisi Bintang Topik bersama Matrika, episode 4 season 2. Tempat di mana kita akan membahas suatu peristiwa baik negara maupun dunia yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Kombinatorika episode 4 season 2 ini kita akan membahas masalah yang belakangan ini menjadi perbincangan di dunia perkuliahan, yaitu tentang tidak diwajibkannya lagi skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Peraturan ini tertuang di Peraturan Mendikbudristek, ya, Peraturan Nomor 53 Tahun 2023. Peraturan ini diumumkan langsung oleh Menteri Kemendikbud, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Makarim menjelaskan mengenai peraturan baru itu dalam diskusi Merdeka Belajar episode ke-26, Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi. Oke, ya usah lama lagi dalam membahas masalah ini atau topik ini, kita akan membahasnya bersama narasumber yang sangat berkompeten, yaitu Mas Muhammad Alfiano Akmal Wijaya. Selamat malam, Mas Fano. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Lazu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Lazu? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih? Alhamdulillah kuliah sama ya ada itu ngelesi anak sekolah. Ngelesi Ya apa? ngelesi anak juga ya. Maksudnya buka chat job gitu ya? Ya buat ngisi waktu luang sama ya nambah-nambah penghasilan lah. Keren. Alhamdulillah. Nah, Mas Lazu apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Ya akhir-akhir ini juga sibuk kuliah juga, terus kemudian ya sibuk organisasi juga, sibuk bantu orang tua juga. Ya semua sibuk, tapi alhamdulillah bisa diatasi dengan baik. Alhamdulillah. Kemarin pas liburan semester genap kemarin ngapain aja? Liburan kemana? Kalau liburan mungkin nggak banyak ya. Ya sekitar sinilah kayak Trawas, Retes, ingin ke rumah Mbah gitu. Atau enggak kalau emang di rumah ya main sama temen perumahan lah. Ini ya apa? Healing terus ya liburan kemarin ya? Gak juga. Ini menginjak semester 3 ini kan sudah punya adik tingkat ya. Persiapan apa yang Mas Fano lakukan untuk menghadapi semester 3 ini? Yang katanya di semester 3 ini itu anjlok nilai katanya. Kalau persiapan khusus sih nggak ada ya sebenarnya. Cuman ya itu ada kultur shock dari semester 2 ke semester 3 itu. Kalau semester 2 kan mungkin masih itu ya, banyak matkul di luar matematika gitu, kayak kemarin udah bahasa Inggris gitu, ada KSDA gitu kan. Kalau sekarang kan emang benar-benar hampir nggak ada mungkin ya kalau selain matematika gitu. Bahkan matkul pilihan pun masih ada sangkut pautnya dengan matematika, walaupun itu membahas tentang kayak komutasi matematika gitu. Masih ada korelasinya lah ke jurusan gitu. Ya.
Real cuy, emang semester 3 ini kebanyakan matematika semua. Iya, jadi makin makin hari makin pusing lah, cuman seru gitu. Ya, dihadapi dengan senang hati dan ya semoga lulus dengan nilai memuaskan lah. Amin, 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 amin. Oh, kita kan di sini malam pada hari ini kan membahas tentang sebuah kebijakan dari pemerintah dari Kemendikbud yaitu tentang eh, tidak diwajibkannya lagi skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Itu adalah topik yang akan kita bahas pada Oh, hari oke. ini. Menurut Mas Vanu ya, Ya. yang mendasari pemerintah, mendasari Kemendikbud itu mengeluarkan kebijakan yang yang tidak mewajibkan lagi skripsi sebagai syarat kelulusan. Apa yang melatar belakang pemerintah sehingga mengeluarkan peraturan seperti itu? Sebelumnya kalau yang saya pernah baca itu sebenarnya bukan menghapuskan ya, tapi lebih ke arah mengganti gitu. Jadi skripsi itu bisa diganti dengan salah satunya itu kalau nggak salah jurnal ilmiah gitu-gitu. Nah, hal yang mendasari itu tuh salah satunya mungkin itu ya, mungkin Pak Nadiem Makarim ini kayak ingin keadilan buat semua mahasiswa karena nggak semua jurusan itu bisa melaksanakan skripsi dengan mudah. Nah, pernah saya baca kalau nggak salah perbedaan skripsi dengan jurnal itu, skripsi itu kita butuh tesis dan lain sebagainya dan metode penelitian dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau jurnal ilmiah itu kan dia bisa menggunakan data yang sudah ada dan terbarukan gitu. Jadi dia nggak perlu melakukan penelitian gitu. Jadi lebih mudah. Nggak tahu juga itu kan perspektif setiap orang ya. Tapi setidaknya kalau misalnya jurnal ilmiah itu kan dia bisa yang saya tahu kayak lihat karya seseorang. Misalnya skripsi itu kan dia perlu tesis gitu, perlu metode penelitian dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kita tuh kayak apa ya, skripsi kita, karya kita tuh benar-benar kita teliti sendiri. Itu yang saya tahu ya, karena aku juga masih semester 3 jadi masih ngawang lah tentang skripsi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau jurnal atau karya ilmiah itu kan dia bisa mendapatkan data dari sesuatu data yang udah ada dan terbarukan gitu. Kayak misalnya di Google Scholar kan banyak ya kayak jurnal-jurnal ilmiah milik orang lain gitu. Nah, kita bisa meneliti jurnal tersebut terus kayak dilihat adakah kekurangan atau adakah yang perlu ditambahkan atau perlu dikoreksi dari jurnal ilmiah tersebut. Nah, nanti hasilnya itu bisa jadikan karya kita. Nah, mungkin sebagian jurusan itu ada yang memandang bahwa jurnal ilmiah ini sebenarnya lebih susah, lebih mudah gitu. Karena emang nggak perlu melakukan penelitian gitu-gitu. Oh, jadi mungkin Ya. kayak lebih simpel gitu ya daripada skripsi yang skripsi itu kan harus ada penelitian langsung observasi ke lapangan. Ya, betul. Jadi kan soalnya kan juga itu ya, menurutku ada sebagian jurusan yang mahasiswanya sangat kesusahan buat ngerjain skripsinya bahkan mungkin mohon maaf bisa sampai berapa semester di atas 10 gitu-gitu. Dan itu juga memberatkan mahasiswa banget karena emang mungkin jurusan yang diambil atau judul yang diambil saat ingin skripsian itu sangat susah ya kalau misalnya dikerjain melalui skripsi. Kecuali mungkin kalau jurnal ilmiah mungkin lebih mudah di mata mereka gitu. Karena kan tinggal meneliti karya orang lain yang berkorelasi dengan dia, terus tinggal dikoreksi kembali, ditambahkan dengan apa yang kurang gitu. Oh iya. Mungkin aku juga mau nambahin sedikit ya. Alasan mungkin ini cuma persepsiku aja sih. Mungkin salah satu latar belakangi Menteri Pak Nadiem untuk mengeluarkan kebijakan ini lebih ke memberikan kebebasan kepada mahasiswanya. Nah, betul. Apa ya? Kan terkenal digaung-gaungkan Pak merdeka belajar, kamu seperti kayak gitu ya. Iya. Ini mungkin salah satu langkah baru bagi Pak Nadiem untuk ke programnya yaitu Merdeka Belajar untuk menentukan
setiap mahasiswa diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan untuk menentukan Keinginannya eh, mereka. ya mereka seperti apa nanti lulusnya itu pakai prototype untuk jurnal atau skripsi. Ya, mungkin itu ya salah satu tujuan Pak Nadiem buat bisa dibilang menggantikan skripsi itu dengan sesuatu yang kita sukai atau yang kita pandang lebih mudah untuk dikerjakan. Tapi setara lah kira-kira gitu. Apalagi kayak apa ya? Kayak yang vokasi yang kebanyakan praktek kan juga Nah, hal buat proyek gitu ya. Kalau iya. skripsi kan cuma kebanyakan kayak lebih ke teori gitu. Kalau misalkan ke proyek yang cocok dengan vokasi itu kayak langsung ke pengaplikasikannya. Betul, betul. Jadi emang sebenarnya Pak Nadiem ini kayak janganlah mengharuskan kita tuh buat skripsi. Jadi kayak andaikan kita bisa membuat suatu karya yang bisa berguna ke masyarakat, kalau nggak salah pernah baca itu kayak gitu. Jadi ini Pak Iya. Nadiem tuh boleh tanpa skripsi, tapi kayak bisa nggak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, jurnal yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah itu mungkin dianggap nilainya setara dan adil lah, lebih Iya, adil ke iya. semua mahasiswa gitu. Dan berbagai jurusan pun kayak semua mahasiswanya bisa milih lebih mana sih, lebih mudah mana sih gitu. Ya, apalagi kalau misalkan skripsinya itu dapat dospem yang ya yang killer yang bisa dihubungi. Duh, itu panjang banget tuh menurutku kalau misal mahasiswa yang ambil skripsi kayak gitu. Oh ya, kalau nggak salah dengarku ya, aku waktu itu pernah baca jurnal ilmiah ini sebenarnya nggak itu sih, nggak luput dari dospem juga. Jadi tetap bakal ada dospem gitu. Jadi bakal ada dospem yang mendampingi kita kayak mengerjakan ini tuh sampai mana mungkin ya, sampai mana, apa yang diambil temanya gitu-gitu. Tapi nggak tahu lagi itu benar apa enggaknya, soalnya masih baru-baru ini kalau nggak salah kemarin bulan Agustus tanggal berapa gitu ya, akhir-akhir Agustus nih beritanya baru muncul gitu kan. Mungkin ini aku mau juga memberikan disclaimer bahwa ini dari POV semester 3 ya, POV semester Ya, ya. awal. Jadi kita masih belum tahu lah ke depannya kayak gimana gitu kan. Masih ngawang kayak masih desas-desus dari cutting atau dari berita gitu. Oke. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Respon dan umpan balik dari Mas Vano terkait dengan kebijakan ini. Menurut Mas Vano ini sebuah anugerah, sebuah kelonggaran atau malah menurut Mas Vano ini sebagai bencana atau sebagai malah ketidak enakan atau gimana menurut Mas Vano ini? Kalau aku pribadi ya, kalau mungkin dari sisi semester 3 tuh masih belum punya pandangan khusus lah. Ini dinilai sebagai sesuatu yang mengenakan atau mungkin malah jadi ketakutan buat aku sendiri gitu. Nah, tapi kalau menurutku sendiri dari alasannya Pak Nadiem kenapa merubah sistemnya seperti itu tuh harusnya itu bisa membantu mahasiswa gitu. Apalagi tujuan Pak Nadiem tuh buat adil ke semua mahasiswa dengan berbeda-beda jurusan. Jadi nggak melulu tentang skripsi. Masa iya semua jurusan tuh berakhir skripsi gitu kan. Sedangkan ada jurusan yang condong ke teori, ada jurusan yang condong ke aplikasi ya. Jadi nggak bisa melulu ke skripsi gitu. Jadi ada pengganti selain skripsi. Nah, kalau aku sih setuju banget ya dengan Pak Nadiem. Tapi nggak tahu ya, mungkin waktu nanti aku mengalaminya di semester 7 bisa saja aku berpandangan terbalik dengan Pak Nadiem dan justru malah setuju buat penetapan skripsi aja gitu. Oh iya iya. Jadi sebenarnya ini fleksibel ya gitu. Ya. Dari mahasiswa yang terutama dari vokasi yang mengutamakan praktek itu menganggap ini mungkin sebuah anugerah karena dari mereka itu memang ya vokasi ya mau praktek lagi gitu ya. Iya. Jadi kayak mereka mungkin punya punya cara lain buat mengekspresikan kelulusannya tuh nggak melulu tentang skripsi aja gitu. Kalau aku pernah baca itu sebenarnya ini dikembalikan lagi ke setiap fakultas dan universitas tersendiri. Jadi jadi menteri mengeluarkan sebuah kebijakan, terus kemudian nanti untuk
lebih detailnya atau lebih jelasnya itu tergantung dari universitas dan fakultas itu. Ya tergantung univ atau fakultasnya itu mau mengimplementasikan apa enggak gitu kalau nggak salah. Oke. Hmm. Terus kemudian kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Alternatif atau pengganti dari skripsi yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan. Menurut Mas Fano gimana? Adakah syarat atau ada alternatif yang lain daripada skripsi itu sendiri? Nah, sesuai dengan yang dibilang Pak Nadim ya, mungkin bisa mengarah ke jurnal atau enggak waktu itu deh, waktu mahasiswa baru, aku pernah ingat dosen kalau nggak salah pernah cerita bahwa mahasiswa itu sebenarnya bisa lulus tanpa skripsi atau menggunakan konversi ya nggak salah namanya, konversi Iya. skripsi itu dengan cara bisa lomba, jadi juara satu nasional atau apapun itu yang membawa nama harum universitas lah. Kalau nggak salah Iya. itu juga bisa dikonversikan ke skripsi gitu. Terus kalau nggak salah selain lomba itu juga bikin sesuatu atau apa ya, aplikasi dari apa yang kita pelajari di jurusan, terus bermanfaat bagi orang banyak itu juga kalau nggak salah bisa dikonversikan ke skripsi. Nah itu justru mungkin kalau mahasiswanya lebih suka melakukan yang seperti itu atau emang punya bakat di hal yang seperti itu mungkin sangat apa ya membantu juga ya. Jadi Iya. itu mungkin salah satu alternatif gitu ya, selain jurnal ilmiah dan sebagainya, mungkin bisa ikut lomba hingga juara satu nasional mungkin itu bisa dikonversikan ke skripsi. Jadi kita benar-benar nggak selalu bisa nggak selalu melulu tentang skripsi, tapi mungkin bisa di alternatifin ke hal lain, mungkin lomba atau ya jurnal ilmiah tadi atau aplikasi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Ya, justru kalau menurutku itu lebih apa ya, lebih berguna sih menurutku kalau misalkan kita Jadi iya, jadi kalau skripsi mungkin kan mahasiswa kan kayak apa ya mandangnya, aku ingin ngerjain skripsi yang gampang, jadi kayak sebisa mungkin lulus. buat diri sendiri. Iya. Jadi mahasiswa dapat untung, universitas dapat untung, universitas tambah baik. Ya kayak gitu. Mahasiswa punya dapat untung lolos dari skripsi mungkin gitu ya. Terus universitas juga dapat nama lah ibaratnya. Ini misalkan contohnya namanya Muhammad Lazuardi juara satu nasional lomba apa gitu kan dari Universitas Negeri Surabaya, kan bangga banget ya orang tua ya, kita sendiri dapat untung nggak ngerjain skripsi. Universitas juga dapat nama, kita kan mungkin bisa jadi dapat bonus juga ya kan gitu. Iya. Oke. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Mas Fano merasa bahwa kebijakan ini mempengaruhi motivasi Anda dalam pencapaian akademik? Jadi ketika Mas Fano mendengar kebijakan ini dari pemerintah, apakah Mas Fano merasa kurang semangat itu, atau ini mempengaruhi nggak terhadap semangat usaha belajar? Kalau saya sendiri ya nggak juga sih, nggak mempengaruhi itu enggak ya, kayak ya emang karena kan kita tujuan kuliah sebenarnya buat cari ilmu ya, dan aku sendiri dulu emang dari awal tuh pilih jurusan matematika dan prodi matematika ini tuh benar-benar sesuai passion ya, kayak emang dari SD bahkan SD SMP SMA tuh interest lah. Ada juga guruku SD yang bikin interest sampai saat ini pun. Makanya kayak dulu sebenarnya nggak suka matematika sih, kayak susah ya, orang memandang matematika itu kan susah gitu. Bahkan dulu waktu kecil tuh nilai hafalan itu lebih baik daripada matematika. Terus sejak ya SD dapat satu orang guru les yang cara mengajarnya itu unik dan bikin interest sampai sekarang gitu. Itu nggak ngaruh sih ke aku dalam semangat belajar, karena emang matematika ini apa ya, kayak susah pun harus dikerjakan ya, berarti gitu. Aku mungkin seseorang yang suka suatu hal yang menantang gitu. Jadi kayak belajar tuh
yang tak belajar ini sesuatu yang tak menyenangkan. Yang tak senangkan gitu, yang tak sukai gitulah. Kecuali mungkin aku suka matematika tapi aku masuk jurusan yang non matematika lah, yang nggak ada hitung-hitungannya sama sekali malahan gitu. Dan itu ya jadi berat lah buat diri sendiri gitu, apalagi kayak diganti-ganti kurikulumnya gitu-gitu kan. Jadi kan kayak bingung mau ngarahin kemana. Kalau matematika kan karena sesuai passionku juga, kalau motivasi semangat belajar nggak seberapa berpengaruh gitu-gitu. Masih tetap sama ya. Meskipun dengan adanya kebijakan baru ini ataupun tidak, masih tetap semangat, masih tetap sama semangatnya gitu. Ya itulah, ngalir aja lah kayak kalau semakin susah ya pasti motivasi semangat belajar tuh kayak tinggi. Terus misal ada persaingan dalam kelas kayak ini anak kok bisa nilainya segini ya, jadi kan kita kan kayak aku jujur orangnya panasan ya kalau tentang nilai itu, kayak nilai segini aku harus gimana ya, kayak dalam hati itu harus ngejar lah gitu. Misal nih UTS misal Mas Lazu dapat 90, aku lebih rendah ya, terus aku mesti agak panas lah, kayak aku pengen lebih tinggi gitu. Akhirnya aku kejar lah, kayak belajar gitu. Tapi tidak melulu tentang belajar ya sebenarnya kalau di dunia perkuliahan tuh. Karena tadi ada pertanyaan tentang itu ya, apa motivasi Anda dalam mengejar pencapaian. Jadi nggak seberapa ngejar banget, cuman kayak ngalir aja gitu. Misal ada persaingan ya ikut gitu. Misal nggak, kadang ikut turun juga gitu. Jadi nggak memprioritaskan pencapaian akademik lah, tapi kayak ngimbangi sama pengalaman kerja. Makanya di semester 3 ini tak sambi nyari pengalaman kerja gitu, setahun 2 tahun gitu. Nanti jadi ketika lulus kuliah pun IPK sama pengalaman kerja tuh searah lah gitu. Iya. Berarti Mas Vano ini orangnya kompetitif banget gitu ya? Ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Meskipun dulu SMP berulang kali ikut lomba dan ya nggak pernah juara sih sebenarnya. Cuman ya pasti apa ya, kayak masih ada semangat belajar lah. Maksudnya semangat buat ikut lomba meskipun ya berfeeling buat kalah gitu. Iya. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya. Kan Mas Vano ini jurusan matematika ya? Iya. Apakah kebijakan ini juga berpengaruh ke jurusan matematika menurut Mas Vano? Kebijakan dihapusnya skripsi atau malah nggak berpengaruh sama sekali ya? Karena kan menurutku matematika itu teori. Gimana kalau menurut Mas Vano itu sendiri? Kalau menurutku mungkin ini ya, dari point of view-nya mahasiswa matematika aja ya. Kalau jurusan matematika aku kurang tahu ngefek apa enggaknya. Tapi kalau bagi mahasiswa matematika, apalagi prodi matematika murni ya. Kalau aku kan prodi matematika murni ya. Jadi aku berpandangan dari matematika murni. Itu matematika murni kan nanti di kelulusan itu ada berapa kategori ya? 4 kalau nggak salah. Salah satunya ada analisis, berhubungan analisis. Ada yang berhubungan dengan data-data kayak aktuaria ya namanya kalau nggak salah. Terus ada yang geometri dan sebagainya, banyak lah. Jadi intinya kalau misal secara umumin dibagi dua. Jadi ada yang berupa teori, ada yang berupa ke aplikasi matematikanya. Nah, salah satu contoh aplikasi matematikanya kan kategorinya adalah terapan gitu-gitu, aktuaria gitu-gitu ya, yang berhubungan dengan statistika. Tapi kalau emang pure murninya matematika mungkin bisa ke aljabar atau analisis. Jadi kalau menurutku sendiri itu bermanfaat ya bagi mahasiswa matematika. Jadi kalau emang yang benar-benar dia mau ngarahin ke matematika murninya, dia kan nggak harus melulu tentang skripsi, karena skripsi kan emang dia kayak apa ya, melakukan metode penelitian. Sedangkan mungkin sebagian mahasiswa matematika itu nggak bisa memenuhi hal itu. Jadi mendingan kayak dengan sarannya Pak Nadiem buat ngubah skripsi bisa menjadi jurnal ilmiah. Nah, mahasiswa matematika yang mengarah ke matematika murninya, dia bisa pakai jurnal ilmiah gitu. Karena emang banyak orang yang udah bikin jurnal ilmiah, karena matematika itu kan emang banyak lah, meskipun banyak yang benci banyak suka juga gitu kan. Dan matematika itu menarik lah buat dipelajari, apalagi di murninya, karena benar-benar kayak nguras otak banget buat kita tuh baca jurnal ilmiahnya itu gitu. Itu kan juga ada yang ngoding gitu ya. Iya. Mungkin ini juga sebuah kelonggaran bagi mahasiswa yang menjurus ke dunia perkodingan. Mungkin kayak syarat lulusnya itu bukan skripsi lagi, kayak misal
buat proyek atau buat aplikasi Nah, kayak gitu mungkin ya. nah. Ini sebuah kelonggaran sih menurutku. Nah ya, jadi menurutku juga mungkin dari apa yang diberlakukan Pak Nadiem itu ada manfaatnya juga buat mahasiswa, terutama matematika mungkin ya, matematika murni. Mungkin yang lagi sekarang ini menjalani matkul pengkodingan, bahasa pemrograman, komputasi matematika, jadi Iya dia iya. punya interest lain terhadap non matematika gitu. Tapi kalau misal kita sekarang matkulnya kan masih berhubungan dengan matematika ya. Nah mungkin Iya. aja setelah semester ini dia interestnya itu udah selain matematika di bahasa pemrograman. Jadi mungkin dia bisa sama lah ilmunya kayak mahasiswa teknik informatika atau lain sebagainya. Dan yang mungkin jadi prospek kerjanya atau ketertarikannya di bahasa pemrograman bisa saja jadikan dia sebagai mungkin cyber security atau hacker mungkin, tapi mungkin hacker yang sisi positif ya. Dan itu kan juga mungkin UNESA kalau misalnya membutuhkan seorang cyber security kan dia bisa nih menghubungi mahasiswa tersebut buat jadi salah satu bagian dari UNESA buat jaga websitenya mungkin, atau bikin website atau yang berhubungan dengan digitalnya UNESA lah gitu. Ini benar-benar itu membantu sih. Oke. Oke, kita ke pertanyaan terakhir nih. Kan kita udah ngomongin ya bahwa skripsi itu sudah tidak menjadi hal yang wajib bagi mahasiswa ketika ingin mau lolos. Ada prototipe, ada proyek, atau ada jurnal ilmiah. Nah, ini untuk rencana ke depan nih, untuk Mas Vano. Mas Vano udah punya gambaran Kak? Nanti ketika mau lulus itu mau pakai yang mana? Pakai yang jurnal kah? Atau pakai yang prototipe kah? Atau pakai yang proyek? Gimana Mas Vano nih? Jadi kalau misalnya aku sih sementara ini kan semester 3 ini kan masih apa ya, masih baru digambarin lah kita itu sebenarnya minatnya kemana gitu kan. Mulai digambarin tentang pemrograman, mulai digambarin tentang aplikasi kalkulus, dari kalkulus diferensial, kalkulus ubah banyak, dan kemarin kalkulus integral, dan kemudian masih menjalani 3 kalkulus ya, dan itu semua bakal ada yang namanya aplikasinya gitu kan. Nah, itu kan termasuk bidang terapan gitu-gitu. Nah, kan semester 3 ini masih awal-awal buat penggambaran kita di masa kelulusan nanti mau lulus dengan tentang apa matematika ini. Nah, kalau aku sendiri ini kan pribadi sementara ini masih belum tahu pastilah. Masih berminat di tentang analisis, jadi masih berminat tentang yang murni matematikanya. Nah, kalau menurutku dengan apa yang ku minati gitu ya, tentang apa yang ku interestkan gitu, aku lebih setuju ke jurnal sih sebenarnya. Jadi kayak benar-benar kita nyari referensi jurnal yang banyak yang sesuai dengan tema yang bakal ku ambil. Aku bakal ambil referensi dari jurnal tersebut tuh buat support jurnalku ya, buat tambahan-tambahan ilmu jurnalku. Nah, nanti di situ aku tinggal melengkapi dari sekian jurnal itu apa sih yang sekiranya kurang gitu. Kan itu juga bisa termasuk salah satu bentuk jurnal ya gitu. Jadi benar-benar bukan jiplak, tapi menjadikan beberapa referensi jurnal tuh tambahan atau support data lah buat diriku sendiri gitu, di kelulusan nanti gitu. Pengenku sih seperti itu sementara ini ya, karena masih emang belum tahu ya, karena masih semester 3 jadi belum tahu banyak lah tentang dunia perkelulusan ini mahasiswa gitu kan. Karena emang aku masih tahu kan secara umum kan selama ini dari udah lama lah ya pakai skripsi, bukan yang kayak gini. Jadi belum tahu pasti gimana gitu. Masih awang-awang lah. Begitu ya, karena masih semester 3 juga. Nah, iya betul. Mungkin kalau misalkan kedepannya suka ke pengodingan, bukan berarti menutup kemungkinan ke proyek gitu ya? Nah itu mungkin justru sebenarnya impianku itu dari mungkin SMA ya, itu aku sempat suka sih sama coding gitu. Cuman ya itu sih loh, kayak susah, menurutku susah banget ya. Bukan berarti kayak aku nggak mau belajar, bukan ya. Aku udah berapa kali nyoba. Kayak dulu tuh mungkin aplikasi kecil-kecilan tuh nyoba Termux gitu lah. Terus kan kayak aplikasi yang ada di Play Store itu juga buat coding, cuman bukan pengkodingan yang serius ya. Jadi kayak coding buat mainan gitu lah. Dan aku juga udah ngerti lah beberapa cara ketiknya atau sebagainya. Nah, kebetulan alhamdulillah
ada lagi pengkodingan waktu kemarin statistika pakai RStudio. Cuman benar-benar lingkupnya itu lingkup matematika ya kalau RStudio. Nah, di semester 3 ini ketemulah mulai pengkodingan yang serius kayak pakai Python. Terus Pythonnya mungkin pakai VS Code itu ya. Terus ada Jupyter juga gitu. Terus dulu itu juga pernah belajar JavaScript dan ya itu cuma terbatas membuat project unik gitu aja sih, nggak yang sampai benar-benar mega proyek yang mungkin bisa ngehack gitu-gitu ya. Nggak selalu tentang hack ya. Mungkin sampai tahap minimal membuat aplikasi atau website aja aku masih susah gitu kayak gimana sih kok orang-orang bisa, aku nggak bisa. Jadi belum interest banget lah terhadap hal coding karena emang mungkin otak aku nggak mampu sampai ke sana gitu. Oh gitu gitu ya. Oke oke. Oke Mas Anu, perbincangan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktu. Terima kasih Ya, atas. makasih. Semoga dengan podcast ini kita bisa menambah Amin. menambah rasa kuliah kita itu semakin semangat lah. Amin. Oke, terima kasih teman-teman Atletika yang telah mendengarkan podcast ini. Usai sudah podcast pada hari ini, podcast episode 4 season 2 ini, saya Muhammad Lazuardi dan narasumber kita tercinta Muhammad Asfa. Podcast hari ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.